Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sarah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabim. Rehabim memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleasar. Eleasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada umumnya orang tua dan keluarga kalau mau menikahkan anaknya, terlebih dahulu melihat bibit, bobot, dan bebet dari calon menantunya. Hal ini dilatar belakangi harapan orang tua untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, khususnya jodoh. Meskipun ada keyakinan bahwa jodoh sendiri merupakan anugerah Tuhan, tetapi mereka masih memperhitungkan sebagai upaya terbaik bagi anaknya. Kesadaran bahwa asal-usul yang baik
kualitas yang mumpuni, dan penampilan yang pantas merupakan upaya untuk membuahkan keluarga yang baik pula. Itu alasan mengapa orang peduli dengan calon menantu itu, keturunan siapa, dari mana, dan sebagainya. Apa yang dialami Yesus dalam silsilah Injil hari ini juga mirip. Harapan akan Mesias dalam tradisi Ibrani adalah Dia yang dilahirkan dari bangsa terpilih. Yang menarik bahwa di dalam silsilah Yesus, penginjil Matius menulis tidak hanya keturunan Abraham, tetapi juga ada nama Rehab, wanita bukan Yahudi. Juga ada wanita dari Moab, yaitu Rut. Bahkan di dalam silsilah Yesus tertulis nama Betseba, keturunan Daud dari istri Uria. Yesus lahir ke dunia dengan membawa darah kemanusiaan sangat komplit. Aneka golongan dan nenek moyang yang juga mengalami kedosaan. Kedatangan Yesus bukan untuk sekedar menghadirkan keluhurannya sebagai putra Allah, melainkan menebus dosa bagi seluruh bangsa manusia sepanjang sejarah. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang berbelas kasih, semoga kami semakin setia pada kehendak-Mu dan melakukan perintah Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil hari ini dan renungannya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.